Shalom, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita puji Dia. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu Tuhan layakan kami Yesus. Tiada kata yang bisa, amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhanku, melebihi segalanya Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Hanya di dalam roh dan kebenaran. Hanya dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesusku. Haleluya Tuhan. Sungguh besar. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa. Haleluya Tuhan. Tiada kata yang bisa. Haleluya. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Mari kita angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Sepanjang hidupku ucapkan syukurmu, darahmu telah layakkan kami Tuhan. Bangku, tiada kata yang bisa, oh Tuhan, tiada kata yang bisa. Haleluya, indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian. Mari kita angkat tangan kita. Oh haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, oh dalam roh dan kebenaran. Ku angkat tangan kami Tuhan, dan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh terima kasih Tuhan, hanya bagimu Yesus kami menyembahmu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, kami menyembahmu Yesus, Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya Tuhan. Oh Yesusku, kami menyembahmu. Oh haleluya, oh haleluya. Oh Tuhan Yesusku, hanya bagimu Tuhan segala pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah kami Tuhan. Ini hidupku, ku mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulut kami Tuhan, pujian kami hanya bagimu Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik.
kami menyembah-Mu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan, hanya di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Masih bangkit berdiri atau duduk? Bangkit berdiri ya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Ku mau mengucap syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yeay. Haleluya. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Lompat dikit. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu. Amin. Sebab rahmat-Mu dari siapa ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Hey. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Haleluya. Amin. Hey. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu. Sebab rahmat-Mu dari siap hari. Semuanya bersyukur, bersyukur.
Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Engkau ada. Haleluya. Bersamamu di setiap musim hidupku. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Berfirmanlah Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Berfirmanlah ya Tuhan. Adalah bersamamu. Ini kami hamba-Mu, duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ragukan kasih-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Bersamamu Bapa. Oh, Ku lewati semua. haleluya. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Haleluya. Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau ada di bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Adalah bersamamu Tuhan. Oh, ku ragukan kasih-Mu, sebab bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, haleluya Tuhan, haleluya
kami berdiri bersamamu Tuhan. Oh Yesusku, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, hadirat-Mu. Engkau yang berbina. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu benar melimpah. Saya serahkan pada hamba-Nya bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, terus memperhatikan hidup kami. Oleh sebab itu kami memuji, kami memuliakan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Urapi kami pribadi lepas pribadi, berikan kami pengertian untuk bisa mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu. Urapi pakai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah nama Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, kalau dulu Om Tom bilang apa kabar? Tuhan Yesus baik, betul ya? Nah, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ya, Ibu Gembala tidak bisa hadir karena kita sudah tahu, ya atau mungkin juga ada belum yang tahu ya, bahwa Ibu Gembala kita ada di rumah sakit yang kemarin jatuh lalu dibawa ke rumah sakit, tangan kirinya ya yang mengalami masalah ya. Sehingga harus dioperasi dan puji Tuhan proses operasi sudah berjalan dengan baik dan kemungkinan hari ini ya akan pulang ke rumah. Ya, kita berdoa untuk Ibu Gembala supaya diberikan selalu kekuatan, kesehatan
sehingga dapat beraktivitas kembali dan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kita akan baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, puji Tuhan. Kita sudah tahu tentang ayat firman Tuhan ini karena ayat firman Tuhan ini tentu sangat populer sekali ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang ya, di dalam kelemahan terdapat kekuatan yang besar ya. Terdapat kekuatan yang besar. Nah, kekuatan apa itu tentu kita akan lihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita. Nah, konteksnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, surat Paulus ini dikirimkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat Paulus yang kedua, salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi, mengkanter di mana di jemaat Korintus ada yang disebut rasul-rasul palsu yang coba mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus dengan dengan pengajaran-pengajaran mereka, dan mereka adalah rasul-rasul yang menyombongkan dirinya, yang suka bermain kata-kata untuk mempengaruhi jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dan ada beberapa orang yang akhirnya terpengaruh dan mulai meragukan Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang rasul. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus ini, surat Paulus yang kedua ini, Paulus banyak berbicara tentang kisah hidupnya dan pelayanannya. Mengenai bagaimana dia mengalami banyak sekali tantangan, penderitaan, kesukaran di dalam pelayanannya. Yang tentu sangat berbeda dengan rasul-rasul yang disebut rasul-rasul palsu itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ini, kita melihat bagaimana Paulus berbicara tentang satu hal yang sering diulang, yaitu kelemahan. Ya, kelemahan. Nah, yang pertama yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama kita pelajari bahwa kelemahan ternyata menghasilkan kerendahan hati, ya. Menghasilkan kerendahan hati. Ada sebuah pribadi, karakter yang tentu Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya, setiap umat-umatnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu memiliki kerendahan hati. Oleh sebab kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Paulus sebenarnya sedikit terpaksa, ya,
sedikit terpaksa dan seperti ya malu juga sebenarnya untuk menceritakan bagaimana dia mengalami sebuah pengalaman spiritual yang begitu luar biasa. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dan seterusnya itu bagaimana Paulus berbicara, dia juga tidak terus terang ya menjelaskan siapa orang itu, tapi sebenarnya itu berbicara tentang dirinya di mana dia mengalami sebuah penyataan, sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dia naik ke surga ke tingkat yang ketiga, dia masuk ke Firdaus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini merupakan sebuah pengalaman yang hebat sebenarnya, pengalaman yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya dia sedikit malu untuk menceritakan itu. Lalu dia melanjutkan di dalam ayat yang ke-7 itu, dia berkata bahwa supaya dia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Ya, dia tidak meninggikan diri dengan pengalaman-pengalaman yang hebat itu. Akhirnya dia harus mengalami yang namanya kelemahan itu. Kelemahan yang disebutkan di sini duri dalam daging. Duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi diawali dengan kalimat supaya aku jangan meninggikan diri, ya, diakhiri dengan kalimat yang sama, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, saya melihat bahwa harga sebuah kerendahan hati itu cukup mahal ya. Untuk memunculkan sebuah pribadi karakter yang memiliki kerendahan hati cukup mahal. Ya, cukup mahal harganya. Di sini dikatakan diizinkan Paulus mengalami kelemahan yang disebutkan di situ, duri dalam daging yang menggocok dia. Duri dalam daging. Ya. Dalam Yunani klasik ini digunakan dalam arti duri dalam daging. Duri itu tongkat tajam. Nah, beberapa teori yang mengatakan tentang duri dalam daging itu ada yang bilang ya, Luther dan Calvin berkata itu merupakan kelemahan daging, cara dalam daging dari Paulus. Ada juga yang menyebutkan bahwa duri dalam daging itu adalah orang-orang yang di sekitar Paulus, sehingga orang-orang itu menyebabkan Paulus mengalami kesulitan, kesukaran. Ya, mengalami kesulitan dan kesukaran. Tetapi yang lebih tepat, duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit mata yang dialami, yang diderita oleh Paulus. Tentu ini saudara sangat mengganggu sebenarnya, ya. Oleh sebab itu kata menggocok aku secara harfiah berarti menyerang dengan tinju. Masalah ini menyakitkan dan berulang. Jadi keadaan ini sebenarnya sangat sulit saudara. Menyakitkan terus berulang, artinya sepanjang hidup Paulus itu sebenarnya dia alami ini. Dia alami ini. Nah, kondisi ini saudara, situasi ini kan tidak mengenakan. Situasi ini tidak menyenangkan saudara. Duri dalam daging. Tetapi tujuannya adalah Paulus mengalami sebuah keadaan yang begitu tidak mengenakan ini saudara. Tujuannya adalah supaya Paulus tidak meninggikan diri. Saya berkata bahwa harga sebuah kerendahan hati ternyata cukup mahal juga. Nah, ada banyak orang yang membayar ya untuk akhirnya dia menjadi seorang yang memiliki karakter pribadi yang rendah hati itu dengan harga yang mahal. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan dengan luar biasa. Dia harus banyak mengalami ya pergumulan, mengalami banyak masalah, jatuh bangun di dalam kehidupannya, sehingga itu sebenarnya memproses dia untuk memiliki sebuah kerendahan hati. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam Alkitab ini Tuhan itu sangat tidak suka, sangat tidak senang dengan orang yang meninggikan dirinya. Orang yang sombong itu Tuhan tidak suka saudara.
Di dalam Alkitab ini banyak sekali dicontohkan. Bagaimana ketika ada orang-orang, ketika ada manusia-manusia yang coba meninggikan dirinya, saudara. Tuhan itu menghajar biasanya. Tuhan tidak suka. Oleh sebab Alkitab berkata Allah menentang orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu mendahului kehancuran. Dan Tuhan mau setiap orang, apalagi anak-anak Tuhan, memiliki yang namanya kerendahan hati. Supaya dia tidak meninggikan diri. Dan harganya saudara cukup mahal saudara. Paulus dia mengalami duri dalam daging itu ada sesuatu luar biasa. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita untuk membuat pribadi kita memiliki karakter Kristus, rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Saudara, kadang-kala Tuhan itu sedang memproses hidup kita, membentuk hidup kita itu menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan tidak meninggikan diri. Ya, sebenarnya kalimat meninggikan diri ini ditulis juga dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 yang merujuk kepada sebuah ya katakanlah ya antikristus atau setan yang menjelma yang ingin disembah ya, ingin disembah. Karena setan itu ya ciri-cirinya, sifatnya, keinginannya itu ingin disembah. Ingin disembah. Sehingga setan pernah berkata kepada Yesus yang sedang berpuasa 40 hari 40 malam itu, aku akan memberikan semua dunia ini, tetapi engkau harus menyembah aku. Tapi Tuhan sih bilang apa? Tahuilah bahwa engkau harus menyembah Allah. Wah saudara, hanya ada satu yang disembah. Tetapi ada banyak manusia-manusia yang pernah hadir di dalam dunia ini yang mau mengambil ya tempatnya Tuhan, posisinya Tuhan untuk disembah gitu. Banyak saudara. Ketika zaman Kaisar Romawi itu kan ada itu. Si Nero dan seterusnya itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata untuk memunculkan sebuah karakter pribadi yang rendah hati itu cukup mahal harganya. Oleh sebab kita bersyukur kalau misalnya kita diizinkan mengalami kelemahan. Ya, kelemahan kalau di sini yang dimaksudkan itu sesuatu yang memang tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan. Kalau Paulus dia kemungkinan mengalami penyakit matanya, saudara. Nah, jadi next, kalau kita belajar, akhirnya Paulus kan dia akhirnya memiliki sebuah pemahaman. Ketika dia melihat perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi dalam hidupnya, hal-hal yang hebat dalam hidupnya, dia berkata, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 kita sangat kenal. Ya kan, dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Dia tidak berkata itu karena kehebatan saya, itu karena kekuatan saya, itu karena kemampuan saya. Tidak saudara. Dia berkata semua karena kasih karunia Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36 dia mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, luar biasa saudara ya. Dia mampu berkata, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, karena dia, bagi dia. Lalu kita bagaimana saudara? Dan saya ingin percaya jemaat Tuhan yang ada di sini akan berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Dari dia, oleh dia, karena dia. Dan bagi dialah segala kemuliaan. Inilah orang-orang yang memiliki karakter yang sudah diproses Tuhan ya. Ketika dia mengalami hal-hal yang luar biasa hebatnya, dia tidak menyombongkan diri. Bayangkan aja dia sudah pernah ke Firdaus ya, luar biasa. Sekarang kalau ada cerita-cerita begitu kan, wah ini sangat laku sekali. Ya, orang suka dengar yang kayak begitu saudara. Benar. Tapi ketika Paulus menceritakan dia agak malu. Karena dia berkata sebenarnya tidak menguntungkan. Tetapi
Di balik dia berkata bahwa supaya dia tidak menyombongkan diri. Next. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar di sini di dalam pembacaan kita ini, dalam firman Tuhan, hal kedua, Tuhan menjawab doa terkadang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Tuhan menjawab doa tidak seperti yang kita inginkan, terkadang ya, terkadang. Saya sebutkan terkadang karena tidak selalu seperti itu. Seperti yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Paulus berkata ketika ada duri dalam dagingnya itu, yang kemungkinan adalah penyakit mata, yang cukup mengganggu dia, ya, cukup menyulitkan dia. Saudara, dia sudah berdoa sampai 3 kali dia berdoa, tetapi Tuhan menjawab dia. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi apa yang Paulus doakan minta itu supaya duri dalam daging itu pergi dari dia, itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah apa? Kuasa Tuhan sempurna atasnya. Kuasa Kristus menaungi dia. Menaungi dia. Dan kadangkala ini jawaban Tuhan. Oleh sebab itu terkadang Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan? Kekuatan Allah yang menaungi kita, kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi keadaan itu, supaya kita bisa mengatasi persoalan itu, supaya kita bisa mengatasi keadaan yang mungkin sulit, yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita baca, yang kita butuhkan adalah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Wah, kalau ada kuasa Tuhan yang luar biasa itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Kalau ada kuasa Kristus itu yang menaungi kita, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu sebenarnya yang kita butuhkan juga. Kekuatan dari Tuhan yang menaungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pengalaman juga yang hampir sama mungkin ya. Saya sangat senang juga mendengar apabila ada anak Tuhan yang berkata, setiap kali saya berdoa Tuhan selalu jawab gitu. Ya. Tapi terkadang memang ada sesuatu yang kita doakan itu tidak dijawab. Benar ya? Saya dulu berapa 10 tahun yang lalu, ibu saya ke Semarang sakit, tuh saya bawa ke Manado pulang. Terlalu sana doa, orang di sana doanya luar biasa supaya ibu saya sembuh. Saya pulang ke Semarang, beberapa bulan kemudian ada berita ibu saya meninggal. Doa kami adalah supaya ibu bisa sehat, supaya bisa sembuh. Tapi yang terjadi tidak seperti itu, dan ini sering dan banyak kali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya kan? Pernah enggak kita berdoa, Tuhan kalau boleh gini Tuhan. Tapi jawaban Tuhan itu berbeda. Jawaban Tuhan itu berbeda. Lalu kita mau bilang apa? Kita bilang, Tuhan engkau tidak peduli dengan saya, engkau tidak mengasihi saya. Betul, betul seperti enggak saudara. Jawaban Tuhan itu memang tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan menjawab sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satunya adalah kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi situasi kondisi yang sedang kita alami ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin kadang-kadang protes sama Tuhan. Protes sama Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kita belajar hal yang ketiga, yang terakhir. Kita harus belajar beradaptasi dengan kondisi, keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Pandemi COVID-19 ini mungkin hal yang sama.
Ketika awal-awal pandemi, kan wah ayo kita beriman gitu kan. Wah kita bisa tengking ini, COVID-19 ini bisa keluar dari Indonesia. Sampai ada video yang viral waktu itu ya kan. Benar ya, pernah nonton itu? Seperti Tuhan Yesus menghentikan angin. Hai angin, berhenti. Tapi ternyata saudara, COVID ini terus bukan berkurang, tapi bertambah. Hampir sama mungkin. Sehingga hari-hari ini kita harus belajar yang namanya beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Dengan pandemi COVID-19 ini mungkin itu berdampak kepada bisnis kita, berdampak kepada kesehatan kita. Banyak hal yang terganggu dengan situasi kondisi ini. Tapi puji Tuhan, kita sudah mulai melewati itu dan kita sudah belajar mungkin beradaptasi. Manusia memang diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Manusia. Dulu istri saya mau pulang ke Manado itu, ya, sampai sana, wah dia kedinginan sekali. Karena biasa di Semarang sumuk, pulang di kampung, ya udaranya dingin. Wah, dingin. Tapi beberapa hari dia mulai terbiasa. Awalnya takut mandi, dia mulai mandi karena mandinya juga di airnya dingin, saudara. Nah orang di sana pagi mandi, malam mandi, enggak apa-apa karena sudah terbiasa. Apalagi anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Firman Tuhan berkata memang pada dasarnya apa? Orang percaya harus belajar hidup dengan apa yang ada. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu sebagainya, segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia. Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada falsafah orang Jawa, nerimo ing pangdum. Bahasa Alkitabnya adalah mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagimu. Saudara, saya kira di antara kita ada sesuatu yang akhirnya memang harus kita hadapi, harus kita jalani dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tidak lagi berkata Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, tidak lagi. Tapi kita berkata Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan justru di dalam situasi kondisi yang seperti itu, kuasa Tuhan itu makin sempurna dalam hidup kita. Dan kita mampu menjalani, mengatasi situasi kondisi yang mungkin bagi kita sulit. Ada banyak orang yang mungkin kaget dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup. Dia tidak siap sebenarnya, dia tidak siap menghadapi ini, dia tidak siap. Tetapi mau tidak mau, dia harus menghadapi ini, itulah kenyataannya. Dan sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk beradaptasi. Bahkan kita harus belajar, bukan lari dari realita kehidupan kita. Bukan lari dari kenyataan. Tapi kita harus menghadapi kenyataan hidup kita. Di dalam Alkitab ada istilah generasi Saul, generasi Daud. Generasi Saul ketika menghadapi Goliat dia lari, ketakutan, dia lari. Tetapi Daud datang. Dia tidak lari dari Goliat, tapi dia datangin Goliat dan dia lawan Goliat. Itu namanya generasi yang mampu menghadapi kenyataan hidup dan dia tidak lari dari kenyataan hidup. Saya yakin kita semua sedang belajar itu. Amin saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kesimpulannya adalah dalam kelemahan kita terdapat kekuatan besar untuk membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kita bersyukur kita mengalami kelemahan itu. Karena justru di dalam kelemahan itu kita muncul pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan kita terdapat kekuatan besar untuk memahami dengan benar tentang jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ kita belajar, oh iya, Tuhan itu baik sebenarnya. Tuhan itu selalu peduli. Tuhan itu tidak salah, tidak keliru di dalam mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam kelemahan kita ada kekuatan besar untuk belajar beradaptasi dengan situasi apapun dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan.
akan nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini mungkin sedang memang diperhadapkan dengan sebuah keadaan hidup yang memang kita tidak mau sebenarnya itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya adalah itu yang harus kita jalani. Bagaimana sikap kita? Belajarlah untuk tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan berkat Tuhan, apa yang kau buat, jawabanmu itu yang terbaik untukku. Dan aku rindu dengan kekuatan Tuhan beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan yang sedang saya alami. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, tetapi dengan kekuatan-Mu. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan Dia hadir untuk memberikan kekuatan yang besar dalam hidup kita. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Jangan kita berkata, oh saya bisa, saya kuat. Tidak, saudara. Kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Dan Tuhan hadir di tengah kita. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, kata Tuhan Yesus, aku ada, aku hadir. Haleluya. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatan Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki karakter Kristus. Ubahkan hati kami untuk memiliki kerendahan hati itu. Bapak terima kasih. Oh Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan. Jesus, kami pandang kepadamu Tuhan. Kami memohon kekuatan yang daripada Engkau. Kalau Paulus Engkau sudah berikan kekuatan, kuasa Tuhan menaungi dia. Kami merindukan itu juga terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, peganglah tanganku Tuhan. Jesus. Dalam hidupku Kaulah harapan. Dalam hidupku Kaulah harapan Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Semua darimu, olehmu, karenamu dan bagimulah segala-galanya.
Hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan Allah kami. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami umat-Mu, Engkau yang peduli dengan kami. Kau selalu beserta dengan kami, sekali-kali Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang sempurna dalam segala jalan-jalan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sehebat-hebatnya manusia, ternyata juga memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan hadir untuk kita. Kuasanya yang tidak terbatas itu mau menopang kita, mau menolong kita. Dia mau memberikan kekuatan kita untuk menghadapi, menjalani hidup kita hari-hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh belajar bersama-sama. Biar Allah Roh Kudus yang lebih menjelaskan dengan lebih jelas, dengan benar, dengan tepat firman Tuhan yang kami boleh belajar bersama-sama. Kami percaya Engkau Tuhan hadir, Engkau Tuhan ada buat kami. Kalau ada umat-umat-Mu yang datang kesempatan ini, yang datang saat ini, mungkin datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ada sesuatu yang mereka terus hadapi, ada sesuatu yang mereka alami dalam hidup mereka. Pergumulan yang mungkin berat. Kami percaya Engkau hadir Tuhan untuk menopang mereka. Engkau hadir untuk menolong. Engkau hadir untuk memberikan solusi. Engkau hadir memberikan kemenangan buat mereka. Saat ini kami berdoa Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan sesuatu. Dan mungkin sudah sekian lama mereka berdoa. Kami manusia memang tidak dapat memahami isi hati Tuhan. Apa rencana Tuhan, kadang-kala kami tidak memahaminya. Tetapi satu hal yang kami paham, bahwa rencana-Mu indah dalam hidup kami. Bahwa Engkau selalu bekerja mendatangkan kebaikan kepada kami umat-umat pilihan-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh sebab itu biarlah Tuhan terus bekerja dan Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami harus hadapi, apapun yang kami harus alami di dalam hidup ini. Kami senang, kami rela, kami menjalani hidup kami dengan penuh kegairahan, dengan penuh sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di GB Anugerah Purian Jasmoro. Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan yang sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan jamah mereka. Kami berdoa Tuhan pulihkan mereka. Khususnya buat Ibu Gembala kami berdoa Tuhan memulihkan dengan sempurna. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Sehingga beliau dapat luas beraktivitas, leluasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dan Tuhan terus memberkati. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang ada. Untuk Bapak Budiono kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memulihkan kesehatannya, Tuhan menyembuhkan. Untuk Ibu Paulus Budiono biarlah Tuhan juga sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami tidak dapat menyebut satu persatu nama-nama anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Doa kami biarlah Tuhan menjamah, memulihkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap usaha, setiap pekerjaan anak-anak Tuhan.
Apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, Tuhan berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang masih studi, masih kuliah, berkati mereka khususnya dalam kondisi sistem pendidikan hari-hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan balaskan dengan berkat yang berlimpah. Tuhan terus pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketika umat-umat Tuhan sidang jemaat memberikan persembahannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan kerelaan hati, Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk lingkungan kami, untuk wilayah kami, untuk kota kami, untuk daerah kami, untuk negeri kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami. Biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan digenapi. Karena kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Roh, jiwa dan tubuh kami kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga kita. Anak-anak sampai kepada cucu kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mata pencarian kita dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dimanapun kita pergi dan berada, berkat Tuhan atas kita, perlindungan Tuhan terjadi atas kita. Serta bawa pulanglah berkat, damai, sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, serta cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah ya, begitu saja ya. Terima kasih.